Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Pak Juramin Kasaruga, Pak Sengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Carana Jika Vina, sekali melangkah pantang menyerah. Tanjung Pura, Prima. Halo sahabat podcast, senang sekali saya bisa hadir bersama Anda semua di ruang bincang inspiratif kita kali ini. Saya Anastasia dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan menarik yang pastinya penuh informasi penting. Hari ini kita akan membahas tema penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025. Tema ini tentu sangat dinantikan, terutama bagi generasi muda yang bercita-cita mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan yang istimewanya, kita kedatangan langsung narasumber utama, yaitu Bapak Komandan Kodim 1206 Kota Siberau. Selamat datang dan terima kasih banyak sudah berkenan hadir bersama kami, Pak. Terima kasih Mbak Anastasia, selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak Dandim, sebelum masuk ke pembahasan utama, bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat untuk para pendengar kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih waktunya dan kesempatan bincang-bincang di podcast malam hari ini, Mbak Anastasia. Siapa? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Anas, nama saya Andreas Prabowo Putro. Siapa? Saya militer dengan pangkat Letnan Kolonel Armet. Kemudian saya lulusan Akademi Militer tahun 2005. Kebetulan sudah dikaruniai anak 3, beristri 1. Siap. Ya, Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Selamat datang, Pak, di Kapuas Hulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai topik utama kita ya, Pak, ya, mengenai penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025. Baik, kita akan masuk ke segmen pertanyaan ya, Pak, ya, tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Pak, tahun 2025 ini TNI AD kembali membuka penerimaan prajurit. Bisa Bapak jelaskan secara umum jalur apa saja yang bisa dibuka tahun ini? Terima kasih, Pak. Sesuai dengan tema utama pada podcast malam hari ini, bahwa Tentara Nasional Indonesia menerima pendaftaran prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di mana pada masuk di bulan September ini kita ada 2 penerimaan dalam waktu dekat, yaitu Bintara prajurit karir untuk gelombang kedua, kemudian Tamtama prajurit karir yang sudah gelombang ketiga, di mana ada kebutuhan yang sifatnya harus diisi oleh personil TNI, sehingga dibuka untuk Tamtama yang biasanya 2 gelombang dalam 1 tahun, kita dibuka 3 gelombang, kemudian Bintara yang biasanya 1 kali dibuka di 2 kali di gelombang kedua. Siap, terima kasih Pak Dandim. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat, Pak, untuk teman-teman pendengar kita, apa perbedaan dari 2 jalur tersebut, Pak, antara Bintara dan Tamtama? Baik, yang pertama untuk Bintara, yaitu golongan, salah satu golongan di militer, di TNI khususnya, mana pada saat setelah lulus pendidikan kurang lebih selama 5 bulan itu akan mendapatkan pangkat sersan 2. Kemudian untuk pertama sama melalui pendidikan selama 4 atau 5 bulan akan mendapat pangkat prajurit 2. Kemudian sesuai dengan kecabangannya, setelah lulus maka akan mendapatkan pendidikan kejuruan sesuai dengan psikologi maupun latar belakang pendidikan. Dan Siap, terima kasih, Pak.
ya teman-teman, untuk jalur yang akan dibuka tahun ini ada dua, yaitu Bintara dan Tamtama. Lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan persyaratan umum Pak? Apa saja yang harus dipenuhi calon pendaftar, baik dari segi usia, pendidikan, maupun secara fisik? Baik. Yang pertama perlu saya garis bawahi dan tegaskan bahwa pendaftaran calon prajurit TNI ini adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Saya tegaskan lagi, saya selaku Komandan Kodim 120872 menegaskan bahwa calon prajurit tidak dipungut biaya ataupun dalam proses pendaftaran ini adalah gratis. Baik, untuk persyaratan umumnya, yang pertama dari segi usia minimal itu 17 tahun 10 bulan, yaitu dihitung pada saat mulai buka pendidikan. Jadi dihitung pada saat mulai pendidikan 17 tahun 10 bulan, sehingga diharapkan lulusan fresh graduate dari SMA di tahun itu bisa langsung masuk. Kemudian dari segi pendidikan minimal SMA, sekolah menengah atas. Kemudian adapun secara fisik sudah ada aturan maupun kriterianya, yang jelas istilahnya berbadan sehat dan tidak cacat. Kemudian ada dinamika kebijakan di mana untuk lebih memberi keluasan pada generasi muda dari kita yang berminat, yang mungkin usianya sudah lewat karena usia maksimal 22 tahun. Untuk tahun ini pimpinan memberi kebijakan usia bisa maksimal 24 tahun untuk Tamtama. Jadi dicatat untuk Tamtama usia minimal bisa 24 tahun. Untuk Bintara sama, bisa sampai 24 tahun. Kemudian secara fisik ada kebijakan bahwa untuk Tamtama yang semula 163 cm itu boleh untuk tinggi badan 158 sudah bisa mendaftar, atau masih bisa mendaftar untuk 158 untuk Tamtama. Untuk Bintara belum ada perubahan, tetap tinggi minimal 163 cm. Itu kebijakan pimpinan untuk memberi kesempatan kepada generasi muda dari kita untuk bergabung dengan TNI jadi prajurit. Ya. Siap, terima kasih Pak Dandi. Jadi untuk teman-teman semua, tadi persyaratan umum yang bisa dilengkapi yaitu tentang fisik, tentang usia, dan tentang pendidikan boleh dicermati di website ya Pak ya. Betul. Siap. Dan ada juga untuk kontaknya ya Pak ya. Ada. Siap. Oke, karena Mbak menanyakan, mungkin bisa dicatat ya dari website untuk pendaftaran atau persyaratan menjadi prajurit TNI, yaitu di https://rekrutmentTNI.mil.id maupun informasi rekrutmen di akun TikTok Panpus TNI AD di @panpus-TNI-AD. Jadi sudah banyak media yang bisa diakses untuk informasi ini, sehingga harapannya semakin banyak pendaftar untuk bisa kita seleksi. Siap Pak, siap. Jadi untuk teman-teman tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dandim bahwa untuk informasi juga bisa didapatkan di TikTok juga ya Pak ya. Betul. Karena sekarang sudah zamannya ya Pak ya. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang pasti punya TikTok. Ya. Oke. Lanjut ya Pak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Setelah mendaftar, tentu ada tahapan seleksi yang harus dilalui. Bisa dijelaskan Pak apa saja tahapan seleksi tersebut? Baik, terima kasih. Nah, untuk tahapan seleksi yang dilalui ada beberapa item. Yang pertama tentunya adalah persyaratan administrasi. Jadi daftar syarat administrasi dalam hal ini sudah diinformasikan
melalui online. Pertama melalui online sesuai dengan website yang sudah saya sebutkan tadi, di situ bisa diakses. Kemudian setelah itu akan divalidasi, calon akan validasi pendaftaran online-nya. Kemudian setelah divalidasi akan mendapatkan satu identitas sebagai calon prajurit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tes kesehatan. Waktunya akan diumumkan melalui website itu juga, termasuk tes jasmani, dilanjutkan tes jasmani. Kemudian dilanjutkan setelah selesai akan melaksanakan tes psikologi. Selanjutnya penelitian personil, latar belakang bagaimana sih selama dia sekolah dari kecil sampai besar, atau kita kenal dengan tes mental ideologi. Kemudian kalau sudah melalui tahap-tahap tersebut, terakhir nanti ada sidang pilihan atau orang biasa namanya pantukir, panitia penentuan terakhir. Nah, kira-kira demikian tahap-tahap yang cukup banyak. Iya, siap. Terima kasih Pak Nadiem. Ya. Jadi untuk teman-teman, berikut tadi untuk tahapan seleksi yang harus dilalui oleh teman-teman ketika mendaftar prajurit ya Pak ya. Ya. Memang harus ada beberapa tahapan yang harus disiapkan oleh teman-teman ya Pak ya. Ya, betul. Siap. Lalu untuk selanjutnya Pak, mungkin ketika mendaftar ini teman-teman ada kendala yang dihadapi Pak. Contohnya kan di Papua Sulu ini karena Ya. memang ada kendala jaringan ya Pak ya. Oke. Apakah bisa Pak untuk validasinya itu melalui coding setempat Pak? Oke. Terima kasih Pak. Jadi dikarenakan kita seluruh daerah ini tidak semuanya lancar akses internetnya, kemudian pasti banyak juga pendaftar yang ingin terjadi gangguan pada saat validasi, maka boleh calon memvalidasi melalui satuan di kodim terdekat. Kalau di Kabupaten Papua Sulu ini di kodim 1260 Sino, masuk di daerah lain bisa validasi melalui kodim setempat. Nanti ada kita siapkan satu tempat melalui staf personel, nanti di sebelah kami akan untuk validasi. Demikian Pak. Siap, terima kasih Pak Nadiem. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan mengakses website untuk pendaftaran online, dari pihak Kodim telah menyiapkan panitia ya Pak ya, panitia penerimaan dan memudahkan teman-teman ketika datang. Jadi kalian sudah tidak perlu susah payah lagi ketika kalian bingung-bingung nih mengakses websitenya, kalian bisa langsung datang ke Kodim setempat ya Pak ya. Siap, terima kasih Pak Nadiem. Masalah. Lalu untuk selanjutnya Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga Pak untuk penerimaan prajurit TNI AD itu gratis dan transparan. Ya. Apa pesan Bapak agar masyarakat mendapat informasi resmi dan terhindar dari oknum calo Pak? Ya, terima kasih. Sesuai yang tertera baik itu dalam rekrutmen dalam website yang sudah diakses, bahwa pendaftaran gratis, tidak dibiaya, termasuk kami Papua Sulu ini di seluruh jajaran Polda juga sudah mensosialisasikan ini melalui banner-banner yang sudah masang di wilayah-wilayah kecamatan Papua Sulu. Kami meyakinkan bahwa masuk sebagai anggota prajurit TNI ini tidak dipungut biaya. Jika ada oknum yang mengatasnamakan mungkin pimpinan atau ya, memanfaatkan situasi ini, bisa dengan melalui pengaduan. Ada nomor WA yang sudah kita siapkan melalui akun nomor WA, mungkin boleh dicatat adik-adik,
yaitu di nomor WA 081 310 50074. Bisa juga melalui akun TikTok di akun @pampus.tni. Ini juga sudah kita cantumkan pada Twitter maupun media sosial yang lain, sehingga seminimal mungkin dan jangan sampai adik-adik kita, generasi muda ya, menjadi korban oknum-oknum tersebut. Saya selaku dari meyakinkan kalau ada yang mengatasnamakan atau minta uang dalam jumlah berapa, coba infokan kami, boleh konfirmasi. Pak, untuk selanjutnya ya Pak ya, menurut Bapak motivasi utama apa yang harus dimiliki generasi muda ketika mendaftar menjadi prajurit TNI AD? Ya, ini seperti pertanyaan berdasarkan kalau ideologi, Pak. Siap. Ya kan? Saya mencontohkan diri saya saja. Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menjawab memang tulus dari hati saya untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui jalur militer. Ya, banyak kesempatan kita semuanya generasi muda untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui jalur-jalur yang sudah disediakan. Nah, khusus saya memang termotivasi dari orang tua, kemudian ada senior, ya kan, pada saat lulus SMA, wah, prajurit TNI ini, ya kan, menarik kan, tampilannya gagah, berwibawa. Nah, itu saya terinspirasi sehingga saya mendaftar sebagai prajurit TNI dan puji syukur bisa masuk. Siap, terima kasih Pak atas motivasinya. Jadi untuk teman-teman semua, kita memang ketika mendaftar apapun itu ya Pak ya, kita harus dari hati nurani ya Pak ya. Betul. Dari hati, dan kita harus tulus, ikhlas agar semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Siap. Seperti mbaknya mendaftar di mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui jalur kejaksaan. Siap Pak. Ya, sama kita Pak. Selanjutnya ya Pak ya, kalau boleh tahu Pak, dulu waktu Bapak mendaftar menjadi prajurit, ada pengalaman atau cerita berkesan yang bisa Bapak bagikan kepada teman-teman pendengar? Oke. Terima kasih Pak. Kalau pengalaman pribadi cukup menarik mungkin Pak ya, karena saya tidak langsung daftar, kemudian melalui proses seleksi sesuai dengan yang sudah ditentukan. Pernah gagal juga Pak, jadi tidak langsung masuk. Kebetulan saya lulus SMA tahun 2001, pada saat itu saya mendaftar Akademi TNI, kemudian sudah sampai tingkat pantuhir, jadi seleksi mulai dari administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, psikologi, mental biologi, sudah saya lalui semua. Ternyata di pantuhir terkena kendala kesehatan waktu itu, jadi mata saya minus Mbak. Ya, mungkin karena saya dulu waktu SMA suka membaca, kemudian ada sedikit kendala minus, ya, sehingga waktu itu tidak masuk di tahun pertama. Kemudian setelah saya gagal, saya memperbaikinya Pak. Saya periksa ke dokter, termasuk waktu itu ibu saya punya resep banyak minum sari wortel. Itu saya ingat tuh Pak, minum sari wortel, dijadwal, disiapkan sama orang tua saya ikuti, dan puji syukur di tahun kedua, pada tahun 2002 saya bisa masuk dan terus di Akademi Militer. Kemudian
lulus di tahun 2005. Demikian. Siap, terima kasih Pak. Pengalaman pribadi yang sangat menginspirasi ya Pak ya. Ya. Jadi memang ketika pendaftaran ada beberapa tahap yang harus dilewati Ya. dan tidak semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya. Namun setelah ada kegagalan itu bukanlah sebuah kelemahan ya Pak ya. Betul. Itu akan kita jadikan motivasi Ya. dan kita akan berevaluasi kembali dan Ya. akan mencoba kembali ya Pak. Betul. Pada kesempatan yang tepat. Ya, satu lagi Pak, saya pada saat pendaftar itu saya memang menyiapkan diri saya dengan baik. Jadi kita tahu bersama pendaftaran ini ada tahap-tahapnya. Jadi saya ikuti setiap tahap itu. Contoh pada saat administrasi saya yakinkan bahwa semua persyaratan administrasi lengkap. Contoh kita ada legalisir dari sekolah, kemudian ada surat, kalau dulu namanya SKCK, surat keterangan kelakuan baik ya, ya dari kepolisian, kemudian banyak ada termasuk persetujuan orang tua dan segala macam. Saya cek semua, saya beri list, oh sudah cetak sehingga lengkap. Setelah itu kalau sekarang enak Mbak, jadi online itu kan kita upload persyaratan atau file tersebut. Ya kan? Kemudian pada saat tes kesehatan, saya periksa dulu, saya request kalau bahasa sekarang pemeriksaan kesehatan, mulai dari check up luar, kemudian check up bagian dalam, termasuk cek kesehatan jiwa, karena ada salah satu item tes atau materi tersebut. Setelah selesai, kita tahu ada tes jasmani. Nah, saya latihan Pak, lari, ya kan? Pagi, sore, atau sesuai waktu yang waktu itu saya minta ada teman saya melatih, dan dia tahu bagaimana cara meningkatkan lari. Oh, dulu 12 menit minimal 7 putaran. Nah, pada semula atau pada awalnya saya tidak sampai. Saya dilatih sehingga bisa sampai. Setelah itu psikologi, saya bimbingan belajar ke orang yang tahu tentang psikologi. Setelah selesai itu semua, saya meyakinkan bahwa saya memenuhi syarat. Terakhir, yang paling penting ini Pak, ya kan, kita mohon doa restu orang tua, ya kan, mohon doanya, kemudian banyak berdoa Pak. Nah, itu mungkin secara dorongan spiritual yang harus kita miliki juga, sehingga kita percaya diri. Tapi kita juga harus sadar bahwa ada, kalau boleh kita bilang, takdir kita. Nah, kita pasrah atau tawakal kepada Yang Maha Kuasa. Kita sudah berusaha maksimal, berikhtiar, berdoa, hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan. Demikian Pak. Wah, sangat menginspirasi sekali pengalaman dari Pak Dandim ya Pak ya. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, memang semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang ya Pak ya. Betul. Tadi dari Pak Dandim untuk seleksi administrasinya, Pak Dandim membuat checklist ya Pak ya, Betul. agar ketika ada persyaratan-persyaratan yang belum dilengkapi, Pak Dandim akan segera melengkapi seperti itu ya Pak ya. Dan Betul. Pak Dandim juga mempersiapkan dari kesehatan, berlatih fisik ya Pak ya, Betul. berlari, Ya. sampai belajar pasti akan terus ya Pak ya. Pasti dong. Kebetulan hobi baca Wah iya Pak, sama hobi olahraga. Nah, kebetulan. paket ya Pak ya, membaca dan berolahraga. Ya. Siap Pak. Terima kasih atas materi hari ini Pak, dengan tema penerimaan prajurit TNI AD tahun 2025. Luar biasa sekali Pak, banyak hal yang sudah kita bahas hari ini, mulai dari jalur penerimaan, persyaratan, tahapan seleksi, sampai motivasi yang harus dimiliki oleh para calon prajurit. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan singkat dari Bapak Dandim untuk anak-anak muda Kapuas Hulu dan yang lainnya, agar ketika mendaftar prajurit TNI AD memiliki motivasi yang tinggi Pak. Terima kasih.
pesan saya, ya kan, bahwa yang menentukan nasib kita adalah diri kita sendiri. Saya punya semboyan, kita harus menjadi orang yang smart, ya kan. Yang pertama itu semangat, ya, dalam melakukan setiap kegiatan semangat, karena semangat itu adalah spirit, roh, ya kan, sehingga dalam melaksanakan mau itu kegiatan, kemudian ada permasalahan, ya, tetap semangat. Yang kedua, militan. Nah, kebetulan saya sudah jadi militan itu lebih cenderung pantang menyerah. Ya, mungkin saya pernah gagal, tapi saya bangkit lagi sehingga mencapai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, adaptif. Nah, ini penting Pak. Kenapa? Contoh sekarang ada kebijakan tentang penerimaan. Nah, harus kita segera adaptif. Oh, berarti saya masih di misalnya adik yang sudah mungkin berkali-kali daftar sampai bahasanya usia habis, ternyata ada kebijakan. Nah, kita harus adaptif. Apa kekurangan saya? Cari tahu, ya kan? Kita perbaiki, konsultasi. Mungkin bukan kepada orang-orang yang sudah lulus, tapi kepada ahli. Ya, contoh, saya gagal di kesehatan. Oh, saya perbaiki gigi lubang mungkin, mata minus. Nah, itu kadang-kadang kendala-kendala yang ada. Kemudian yang selanjutnya responsif, Pak. Nah, contoh, ada beritahuan seperti ini. Oh, sudah daftar online mulai tanggal sekian sampai sekian. Nah, jangan lambat-lambat. Nah, bahasa kami jangan lambat-lambat, segera. Kesempatan pertama langsung daftar. Oh, ada kendala, susah validasinya. Nah, gimana Kodim? Ayo, cari tahu, datangi, ya kan, cari informasi. Nah, jadi responsif, cepat. Yang terakhir, tangguh. Nah, kita harus tangguh secara fisik maupun mental. Ya kan, adik-adik, saya yakin sudah banyak ilmunya, mulai dari SD, SMP, SMA. Ya, yakinkan bahwa untuk menjadi prajurit, fisik kita harus terlatih, kemudian mental kita harus tangguh. Yang banyak berdoa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan, kemudian isi kegiatan aktivitas sehari-hari dengan hal-hal yang positif. Hindari hal-hal yang bisa merugikan masa depan kita semua. Demikian Pak. Satu lagi, saya punya semboyan, sekali tampil harus berhasil. Nah, itu menantang diri kita. Menantang diri kita. Kalau kita sudah punya kemauan, ya, kita berusaha dengan maksimal. Tidak perlu kita menjadi lebih baik dari orang lain, tapi jadilah lebih baik diri kita dari yang sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Demikian Pak. Wah, sangat menginspirasi ya Pak dan Tim ya. Tadi ada slogan smart, dan ada lagi apa tadi Pak? Yang sekali tampil harus berhasil. Wah, untuk teman-teman semua, sekali tampil harus berhasil. Baik, terima kasih banyak Pak Dandim atas waktu, informasi, dan motivasi yang sangat berharga. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pencerahan dan penyemangat bagi generasi muda. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh pendengar podcast yang sudah setia menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi resmi dari TNI AD agar tidak tertipu oleh berita-berita yang tidak baik di luar sana. Saya Anastasia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat.